Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Isa Al-Kaf, dan juga ada Neza di sini yang megang kamera dan switcher. Dan di studio ada Anis Mualim. Kita akan mengambil tema bencana mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah dan peduli pada korban bencana. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa sebagai pengantarnya, silakan. Jazakumullah khair. Krisna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Kang Neja dan juga Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, bencana-bencana yang baru saja terjadi kepada saudara-saudara kita di berbagai macam tempat, memang ini ujian buat mereka. Kalau mereka berhasil memegang teguh keimanan mereka, memegang teguh ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun iming-iming, apapun ujian yang ada di depan mereka, maka insya Allah derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka berhasil melewatinya. Tapi tanpa kita sadari, ini juga ujian buat kita, orang yang gak terkena bencana. Sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara kita yang sedang mengalami bencana, karena sebagai umat mukmin yang sehat seharusnya kita permisalahannya, kalau baginda Nabi Muhammad SAW memisalkan kita bagaikan satu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh juga ikut merasakan sakit. Nah, di sini kepedulian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah keimanan kita sehat? Kalau memang keimanan kita sehat, maka jika ada saudara kita tertimpa ujian, tertimpa cobaan, nah, di situ kepedulian kita seharusnya muncul. Kalau kita kaji di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami mengujimu dengan sesuatu yang tidak enak, bisyar, tidak enak kita alami. Kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang kita kenal dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji juga dengan sesuatu yang khair, sesuatu yang mengenakan buat kita. Duit tambah banyak, jabatan naik, dihormati kesana kemari, dan salah satunya dihindari dari musibah dan bencana. Itu juga ujian buat kita, sejauh mana kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang menerima ujian. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji mengenai hal tersebut lebih dalam bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ala sahabatihil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin.
Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kali ini kita bersama Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula saudara kita Ustadz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq, Neza, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang sedang menjalani ujian hidup juga yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu betul-betul berpegang teguh pada kebenaran yang datang dari Allah. Tidak goyah, tidak terombang-ambing, di bawah penerangan Allah dan rahmatnya yang tercurah pada kita semua dengan mengikuti ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para keluarganya, para sahabatnya yang setia mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita umat manusia yang diciptakan Allah dari asal usul yang sama. Dari sepasang anak manusia, yaitu kakek dan nenek kita Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua sebagai keluarga besar umat manusia yang berkembang biak di atas muka bumi. Yang hidup sebagai orang-orang yang diberikan amanat khilafah di atas permukaan bumi ini. Semua yang kita terima adalah pemberian yang bersifat ujian yang kelak kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Nikmat dan kesenangan yang kita terima, Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai syukur kita. Cobaan-cobaan dan penderitaan yang kita alami, Allah Subhanahu wa taala uji kita untuk melihat kesabaran kita dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keselamatan kita, untuk kelurusan hidup kita, Allah ingatkan kita untuk selalu mengingat Allah. Agar kita selalu betul-betul mengingat Allah, juga betul-betul berpegang teguh kepada bimbingan dan petunjuk. Ini merupakan tali yang Allah ulurkan untuk keselamatan kita. Juga jalan yang akan menyelamatkan kita dari liku-liku kehidupan yang memusingkan, yang membuat orang hidup dalam keadaan yang tidak jelas. Tapi dengan berjalan di atas jalan Allah, yang ditunjukkan Allah, dan diantarkan, disampaikan oleh Nabi-Nya, Allah jamin keselamatan kita semua. Apabila kita selalu mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Allah tidak diuntungkan dengan kita mengingatnya, tapi kita betul-betul akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan selalu mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Allah ingatkan juga untuk tidak menyombongkan diri, tapi selalu bersyukur padanya. Washkuruli, bersyukurlah padaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian ingkar. Manusia akan terus menghadapi cobaan, bukan hanya dalam bentuk penderitaan, kesusahan, penyakit, dan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi juga kenikmatan yang Allah berikan padanya merupakan ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian, baik dengan apa? Dengan keburukan, ya, seperti contohnya kalian terkena penyakit atau menghadapi pandemi, atau menghadapi kesulitan hidup, ya, menghadapi kesedihan, kesusahan. Semua ini merupakan ujian. Allah ingin melihat apakah kalian sabar dan tetap istiqamah di atas jalannya, apa kalian lebih suka mengikuti syaitan dan percaya pada janji-janjinya hingga keluar dari jalan Allah. Kalau kalian bersabar, ganjaran yang kalian akan terima, ganjaran tanpa hisab, dan akan selalu didampingi Allah. Innamas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas
ya, amal mereka tanpa hisab. Kalau amal-amal yang lain 1 berbanding 10 atau 700, tapi bersabar menghadapi cobaan hidup dan ujian yang datang dari Allah akan membuat orang menerima balasan tanpa hisab. Dia diuji dengan kesulitan, dengan kesempitan, penderitaan, tetap dia bersabar dan tetap juga dia berbaik sangka kepada Allah, tidak berkeluh kesah sebagaimana hamba Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul, orang yang paling berat cobaannya. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nuh. Selama 950 tahun dia tinggal di tengah-tengah kaumnya menghadapi berbagai macam cemoohan, cacian, makian, gangguan yang membuat dirinya betul-betul penuh dengan penderitaan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Penderitaan yang dialami Nabi bukan berarti Allah mengabaikan Nabinya, bukan berarti Allah meninggalkan dirinya, tapi ini merupakan jalan menuju kemuliaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Wa nabluukum bisyarr. Begitu juga wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kebaikan-kebaikan yang kamu terima yang menyenangkan kamu, rezeki, anak-anak, pasangan yang menarik, yang kita cintai. Begitu juga harta benda yang kita kumpulkan dari berbagai macam jenis harta, kendaraan, gelar, kedudukan, semua ini merupakan hal-hal yang menyenangkan bagi manusia. Allah menguji kita, apakah kita menyombongkan diri, bersikap angkuh di hadapan Allah, meremehkan peringatan-peringatan dan bimbingannya karena kita merasa telah berilmu, berkedudukan, berharta, tidak butuh lagi kepada Allah. Kalau kita termasuk orang semacam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya akan mengambil nikmatnya, tapi Allah akan membalik keadaannya. Dari mulia menjadi hina. Dari yang tadinya bahagia akan hidup dalam penderitaan yang membuat dirinya terus memamah biak penyesalan. Karena dia telah menyia-nyiakan nikmat Allah, akhirnya nikmat tersebut telah meninggalkan dirinya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian ingkar, sesungguhnya azabku maha pedih. Ini yang diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun. Begitu pula kepada kaumnya Bani Israel. Kalau seandainya Fir'aun berkenan untuk beriman, mau menerima kebenaran yang telah disaksikan bukti-buktinya berulang kali, Allah berikan kesempitan kepadanya. Allah coba dengan berbagai macam cobaan silih berganti. Setiap dia coba datang kepada Musa mengatakan, mohon kepada Tuhanmu, kalau kamu menyingkap penderitaan ini, kami akan beriman kepadamu dan akan membebaskan Bani Israel. Tapi ternyata begitu Nabi Musa berdoa, musibah mereka disingkap, kembali lagi Fir'aun kepada perilaku sebelumnya. Bukan sekali, tapi berulang kali menyalahi janjinya. Sampai pada detik-detik terakhir ketika di tengah-tengah lautan, air sudah memenuhi lehernya, dia mengatakan, sekarang saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Allah mengatakan, sekarang kamu baru mau beriman. Kemana sebelumnya kamu? Dulu kamu seorang yang menentang, ya, orang yang membangkang. Tapi ternyata apa? Pada saat dia terjepit tak berdaya, dia berjanji bahwa dia akan beriman. Kalau Allah selamatkan lagi dari lautan, dia akan kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi melalui nikmat-nikmat kemuliaan yang Allah berikan di dunia, Allah melihat bagaimana sikap kita, apakah semakin tunduk kepada Allah, semakin malu berhutang begitu besar kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Membuat kita ruku dan sujud di hadapan kebesarannya, menghormati dan mengagungkan Allah, serta apa yang datang dari Allah. Kalau kita lakukan hal ini, Allah akan tambahkan kemuliaannya. Atau kita bersikap angkuh, sombong, bangga, bahkan melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan apa yang Allah berikan, maka azab dan siksa, kehinaan dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah menyebutkan orang yang akan masuk ke dalam surganya. Dalam suratul Qasas, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina
la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah menunjuk kepada surganya dengan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh. Tilkad dar. Itulah ya, ad-darul akhirah, kehidupan di akhirat. Allah menunjuk kepada sesuatu yang jauh, menunjukkan ketinggiannya yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kami telah persiapkan untuk mereka yang tidak menginginkan melakukan kerusakan di muka bumi, menginginkan kesombongan ataupun kerusakan di atas muka bumi. Pada akhirnya kemenangan bagi orang yang bertakwa. Nah, antum perhatikan. Di sini Allah sebutkan orang yang sama sekali di hatinya tidak ada minat untuk melakukan kerusakan atau bersingkap akuh. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan janji Allah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu waspada dalam menghadapi nikmat atau dalam menerima nikmat atau dalam menghadapi cobaan. Ketika Nabi kita ditanya mengenai ta'un, itu pandemi. Rasulullah mengatakan bahwa ta'un ini merupakan cobaan bagi sebagian manusia, ujian. Ya. Kalau mereka bersabar, niscaya mereka akan memetik buah-buah yang tak terhingga. Di samping sebagai ujian cobaan bagi sebahagian kaum, dia juga merupakan azab bagi sebahagian yang lain. Mereka-mereka yang ingkar, durhaka, dan sombong, ya, melakukan kerusakan, ya, di saat datang bencana menghabisi mereka, orang-orang yang terkena azab. Tapi ada justru ya, yang menjadi peringatan yang mengingatkan seseorang. Belajar dari bencana yang menimpa orang lain, dia menyadari bahwa sebetulnya mereka terkena bencana bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat aniaya terhadap mereka atau alam bersikap sinis terhadap mereka, tapi disebabkan perbuatan-perbuatan dosa kejahatan yang mereka melakukan yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana bagi mereka. Nah, mereka yang terkena bencana lalu mengambil pelajaran dari bencana tersebut, mereka kembali kepada Allah. Ini merupakan rahmat bagi mereka yang tadinya lupa kepada Allah. Dengan datangnya bencana mereka diingatkan. Allah kisahkan kepada kita ya, dalam Al-Quran pada suratul Qasas, kisah Qarun, orang yang diberikan kenikmatan, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang Allah berikan begitu melimpah ruah, hingga orang-orang di sekelilingnya sewaktu menyaksikan pameran kekayaan yang dipertontonkan oleh Qarun, mereka berharap untuk mendapatkan sedikit saja dari kekayaan Qarun. Orang-orang yang berilmu mengatakan, sadarlah kalian, apa yang Allah janjikan bagi kalian dari ganjarannya lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Qarun. Tapi yang menyadari hal ini hanya orang-orang yang bersabar. Tahu-tahu ketika Qarun sedang memamerkan kekayaannya, dengan seluruh hiasannya berjalan dengan penuh kesombongan, bumi terbelah menenggelamkan mereka dan menelannya. Orang-orang yang tadinya berandai-andai berharap untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada Qarun, mereka baru menyadari betul-betul bahwa mereka sebelumnya tertipu. Mereka lupa akan makar Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang ingkar dan menyombongkan diri. Allah berfirman pada ayat 76 dari surat Al-Qasas. Allah kisahkan kepada kita, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun berasal dari kaum Musa, artinya dari Bani Israel. Tapi ternyata dia bersikap sombong, angkuh, sewenang-wenang terhadap kaumnya. Tidak punya kepedulian. Menyaksikan Bani Israel hidup dalam penderitaan, dia sama sekali tidak tersentuh, tidak tergerak hatinya, bahkan berkolaborasi dengan kekuasaan seperti Fir'aun. Masuk dalam bahagian oligarki yang bekerja sama dengan penguasa, menindas kaumnya sendiri dan tidak peduli terhadap mereka. Banyaknya orang seperti ini. Ulama-ulama yang seharusnya memberikan peringatan kepada umat berkolaborasi dengan kekuasaan. Begitu juga orang-orang yang kaya yang diberikan kelebihan seharusnya
Mereka berkontribusi untuk meringankan penderitaan umat. Justru mereka malah yang membawa penderitaan dengan berkolaborasi bersama kekuasaan. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami anugerahkan baginya kekayaan. Allah gambarkan dari banyaknya, kalau kunci-kuncinya dipikul oleh satu kelompok besar orang-orang yang kuat, mereka tidak akan mampu memikul kuncinya. Kalau kuncinya sedemikian rupa, bagaimana kira-kira hartanya? Idh qala lahu qaumuh, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu beriforia, bersukaria, lupa kepada Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersukaria, beriforia, lupa kepada Allah. Perhatikan di sini Allah sebutkan farihin, itu sifat musyabbah, yang artinya sama dengan isim fa'il. Ya. Itu antara sifat dan zat yang disifati dengan sifat tersebut, tapi bedanya kalau sifat musyabbah menunjukkan orang yang betul-betul apa? Perilakunya seperti ini. Gemar hidup beriforia, bersukaria, ulang tahun besar-besaran, perkawinan besar-besaran, kerabat orang-orang yang miskin hidup menderita mereka tidak pedulikan sama sekali. Sosialitas. Ya. Jadi hidup bersenang-senang, beriforia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tuntutlah, pergunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu. Karena akhiratmu tujuan hidupmu, bukan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi dengan tidak melupakan kebutuhan duniamu, untuk keluargamu, untuk orang di sekeliling kamu, tapi hendaknya kamu jadikan semua yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhirat, hingga dalam memberikan nafkah bagi keluarga, nafkah bagi anak, bagi pendidikan mereka, atau membantu orang di sekitarnya, semua dikaitkan dengan apa? Dengan tujuan dan harapan, cita-cita di hari akhir. Hingga akan meluruskan langkah kita, akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena begitu niat kita melenceng bukan kepada Allah, bukan karena Allah, syaitan yang akan menggantikan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang paling utama adalah membangun akhirat kita. Jangan kau lupakan kebutuhan duniamu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan ingat, berbuat baiklah kamu terhadap orang-orang yang membutuhkan kamu, orang yang terkena korban, orang yang menjalani penderitaan, sebagaimana Allah telah memperlakukan kamu dengan baik. Jadi setiap kamu menerima nikmat, ingat banyak orang di sekeliling kamu ini yang mendambakan, yang menginginkan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kamu. Kalau kamu bersyukur pada Allah, membantu, berbagi bersama mereka, apalagi korban-korban bencana, Allah bukan hanya akan membalas kamu dengan kebaikan, bahkan akan membalas kamu dengan balasan yang lebih baik lagi. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Allah balas kamu dengan 700 kali lipat. Dan Allah juga akan bebaskan kamu dari ketakutan dan kesedihan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang suka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Di jalan Allah, di tempat-tempat yang Allah ridhai. Lalu mereka tidak mengiringi pemberiannya dengan ungkitan, ya, dengan sikap yang menyakitkan hati bagi orang yang kita berikan. Allah sediakan ganjaran mereka di akhirat. Allah nggak sebutkan, karena kita nggak bakal mampu menghitungnya. Jadi ganjarannya Allah sediakan di hari akhir nanti. Ditambah lagi Allah bebaskan dari takut dan sedih. Takut menghadapi cobaan dunia ini, atau takut di hari akhir pada saat kita dibangkitkan. Begitu juga Allah bebaskan kita dari kesedihan. Karena orang yang beriman di saat dicoba dengan kenikmatan dia bersyukur, di saat dia dicoba dengan penderitaan dia bersabar. Dan semua itu tidak akan hilang, pada akhirnya kebaikan yang akan kembali kepadanya. Berpisah dengan orang yang dicintai, kalau dia bersabar, Allah akan satukan kembali. Karena perpisahan dunia bukan untuk selama-lamanya, hanya perpindahan dari alam ke alam yang lain. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu gunakan apa yang Allah berikan untuk melakukan kerusakan di muka bumi.
menyebarkan kemaksiatan, mengundang orang berkumpul dalam euforia yang apa? Yang ditabuh musiknya oleh syaitan dengan irama dan dendangnya yang membuat orang lupa kepada Allah. Bagaimana bila bencana turun atau detik-detik sakaratul maut datang kepada mereka. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berhenti untuk berbuat kebaikan. Walaupun hanya dengan satu cangkir beras, atau tidak mampu dengan kata-kata yang baik, membangunkan orang yang terjatuh, menghibur orang yang berduka, atau dengan tenaga kita membantu dirinya, atau kita mengingatkan orang lain yang mampu untuk memberikan bantuan kepadanya. Ini seharusnya kesibukan orang yang beriman, bukan berangan-angan, berandai-andai untuk hidup ya dalam usia yang lebih panjang dalam kehidupan dunia, pergi ke sana kemari untuk memperpanjang usianya. Terkadang dia mempergunakan stem cell, terkadang dia mempergunakan berbagai macam cara untuk dapat menghilangkan penuaan. Dia lupa bahwa bila ajal datang, bagaimanapun kita berusaha, tidak akan mungkin memperpanjang ajal kita. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Ajal yang ditetapkan Allah kalau sudah tiba saatnya tidak akan ditangguhkan kalau kalian tahu. Dan Nabi kita mengingatkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seseorang selagi dia suka menolong hambanya. Kebaikan yang kita berikan untuk menolong seseorang itu menjadi deposit bagi kita pada saat kita menghadapi bencana. Datang bala bantuan dari Allah yang lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Oleh karena itu barang siapa yang ingin selalu dalam rahmat Allah, perlindungannya, dijauhkan dari azab, hendaklah dia banyak-banyak berinfak, bersedekah. Karena sedekah, apalagi yang kita rahasiakan, menjauhkan kita dari bala. Menjauhkan kita dari apa? Dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jangan kita berat berbagi, karena apa yang kita keluarkan akan dibalas dengan yang lebih baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Musibah, penderitaan, kegelapan yang menimpa kita sebetulnya dari kezaliman yang kita lakukan. Karena kezaliman diambil dari kata zalam, kegelapan. Orang-orang yang zalim yang menyelimuti dirinya dan orang lain dengan kegelapan, artinya dengan perbuatan-perbuatan zalim, aniaya, yang membuat akhirnya hidup yang tadinya terang menjadi gelap, yang lapang menjadi sempit, yang damai berubah hadirin sekalian bergelombang, yang membuat hidup ini tidak lagi terasa indah maupun manis. Nah, selanjutnya kita dengarkan jawaban Qarun. Ketika diingatkan oleh kaumnya, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia bilang, saya menerima semua ini atas dasar ilmu saya, perjuangan saya, dengan mencucurkan keringat, ya, bersusah payah saya mendapatkan semua ini. Banyak kan? Kalau orang Arab bilang, hadza min araq jabini wa min kaddi yamini. Dari keringat saya punya apa? Saya punya jidat, ya, dan dari jerih payah saya punya tangan. Dijawab oleh Allah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia tidak sadar, tidak belajar bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia, ya, yang apa? Yang lebih kuat dibandingkan dengan Qarun. Wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak harta yang dikumpulkan dibandingkan dengan Qarun. Tapi Allah binasakan mereka semua. Kalau Allah membinasakan, hanya sekejap mata bisa menelan korban yang amat mengerikan. Seperti tsunami di Aceh. Hanya beberapa saat menelan korban sampai ratusan ribu orang. Coba kalau jatuh di daerah padat seperti ibu kota Jakarta, apa jadinya? Maka jangan pernah kita merasa aman. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan mereka-mereka yang selalu merasa khawatir dari azab Tuhan mereka. Mereka takut azab turun karena dosa perbuatan yang mereka lakukan. Sungguh azab Tuhan mereka tidak dapat seseorang merasa aman daripadanya. Nah, kalau Anda menghadapi bencana dengan selalu bertaubat kembali pada Allah, beristighfar padanya, Allah akan jauhkan dari azab dan cobaan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau masih di tengah mereka, wahai Rasulullah.
begitu juga Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka tetap beristighfar mohon ampun pada Allah. Kalau seruan yang mengajak orang kembali kepada Allah telah mulai hilang, kemudian istighfar tidak lagi berkumandang di tengah-tengah masyarakat, ini pertanda azab akan segera turun. Dan bila turun, tak ada seorang pun yang kuasa untuk mengelak kecuali yang masuk ke dalam rahmat Allah, sebagaimana ucapan Nuh ketika mengajak putranya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikutlah bersama kami dalam perahu, jangan bergabung sama orang kafir. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan lari ke atas puncak gunung untuk melindungi saya dari air. Sang ayah mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, tidak akan ada yang kuasa untuk melindungi kamu dari ketentuan Allah kecuali yang masuk dalam rahmat. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tato air dan air dipisahkan dengan gelombang. Anaknya termasuk dari yang dibinasakan, padahal dia merupakan putra seorang nabi. Jadi apa dia tidak sadar? Orang-orang sebelum dia banyak yang dibinasakan Allah, yang lebih kuat, yang lebih kaya dibandingkan dengan Qarun. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sedangkan orang-orang yang berbuat kejahatan tidak perlu lagi dipertanyakan mengenai apa? Tidak perlu ditanyakan mengenai kejahatan mereka. Allah Maha tahu. Tidak perlu ada laporan yang melaporkan data kejahatan mereka pada Allah. Allah Maha tahu tentang apa yang mereka perbuat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Satu hari dia keluar di tengah-tengah kaumnya dengan penuh kesombongan, dengan membawa seluruh hiasannya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dia keluar di tengah-tengah kaumnya dengan seluruh perhiasannya, lalu orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang tergiur dengan apa yang Allah berikan pada Qarun, yang terpedaya dan lupa mengatakan apa? Coba seandainya kami diberikan sedikit saja apa yang Allah berikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh dia orang yang memiliki peruntungan yang amat besar. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana. Liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Orang yang diberikan ilmu, yang tahu mengenai karakter watak dari kehidupan dunia, status juga manusia sebagai khalifah. Wailakum, sungguh celaka kalian, sadarlah. Sesungguhnya ganjaran Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dibandingkan harta yang dipertunjukkan oleh Qarun. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan sama sekali apa? Tidak akan sama sekali semua ini diberikan dan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Yang sabar, tidak tergiur, tidak tergesa-gesa untuk memetik buahnya dari amal mereka, tapi menantikan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat ini di Indonesia kita, bahkan di kebanyakan belahan dunia kita, orang hidup dalam keadaan resesi, usaha juga dalam keadaan sepi, lapangan pekerjaan semakin sulit, ya. Bencana datang bertubi-tubi, ini cobaan dari Allah. Apakah Anda akan tetap bersama Allah? Apakah Anda akan menyeberang, berpindah dari Allah menuju kepada mereka-mereka yang sombong, yang lupa dan melakukan kejahatan di muka bumi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami belah bumi dan tenggelamkan Qarun bersama seluruh kekayaan dan keluarganya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka Qarun yang tadinya berjaya begitu besar di mata orang di sekelilingnya, dia tidak menjumpai seorang atau kelompok manapun yang menolong dirinya. Dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang tertolong. Harta nggak menolong, kedudukan nggak menolong, kesombongan dia malah semakin menenggelamkan dirinya. Wal'iyadzubillah. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna waika anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula an manna allahu alaina la khasafa bina waika annahu la yuflihul kafirun. Maka orang-orang yang kemarin mengharapkan apa yang Allah berikan kepada Qarun mengatakan apa?
Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Memang benar, betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rezekinya bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan dari sebagian yang lain yang merupakan ujian. Kalau Allah tidak berbelas kasihan pada kami, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kami, niscaya Allah akan menenggelamkan kita seperti yang Allah lakukan pada Qarun. Setelah itu mereka mengatakan, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Betul-betul memang merupakan satu fakta kenyataan yang tak terelakkan, sama sekali terbantahkan, bahwa orang-orang kafir, mereka tidak akan sama sekali selamat dan beruntung. Tapi pada saat orang masih tertipu oleh kehidupan dunia, mereka menganggap dunia segala-galanya. Seperti yang kita jumpai saat ini. Baik mereka yang sedang duduk di kekuasaan lupa bahwa sebentar lagi datang malakul maut menjemput mereka. Oligarkinya lupa, bahkan sebagian ulama lupa sampai bergabung galang gulung bersama mereka. Lalu setelah itu Allah sebutkan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wa fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat yang kami sediakan, persiapkan bagi mereka yang sedikit pun di hati mereka tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di muka bumi ataupun kerusakan. Dan pada akhirnya kemuliaan akan diraih untuk orang yang bertakwa. Lalu man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Orang yang berbuat kebaikan tidak perlu khawatir, dia akan terima balasan yang lebih baik. Belum lagi ganti yang lebih besar, balasan lebih baik ya, dan ganti serta balasan di hari akhirat. Plus terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Sedangkan yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat buruk tidak akan dibalas melainkan sesuai dengan amal-amal yang mereka perbuat. Kebaikan dilipat gandakan, keburukan sesuai dengan perbuatan. Oleh karena itu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, sungguh mengherankan orang-orang yang bilangan satuannya itu dosa bisa mengalahkan bilangan puluhan ratusan itu pahala. Kebaikan kan dibalas hingga ratusan kali lipat. Kok bisa dikalahkan dengan bilangan satuan? Itu dosa satu dibalas satu. Kalau manusianya nggak kebangetan mustahil. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, turunnya bencana semua tidak lepas dari ketentuan Allah. Hukum sebab dan akibat tidak bekerja dengan sendirinya, tapi bekerja dengan izin Allah. Api membakar, panas menghancurkan, dengan ketentuan Allah. Allah kuasa juga untuk membuat api yang panas menjadi dingin, yang membakar, memberikan keselamatan seperti yang terjadi pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seorang kalau kehilangan oksigen, apalagi dalam perut ikan di kedalaman lautan, tidak mungkin akan selamat berdasarkan persyaratan kehidupan. Tapi Allah kuasa untuk memberikan kehidupan dan keselamatan bagi Yunus di tengah-tengah kedalaman lautan. Oleh karena itu, hukum sebab yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala hanya mengikat kita menjadi sangkar bagi makhluk, tapi tidak mengikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Di saat menyaksikan hambanya yang terjepit karena ulah perbuatannya, hambanya bertaubat kembali pada Allah, Allah akan selamatkan dirinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oleh karena itu jangan kita merasa minder, berkecil hati dengan dosa yang pernah kita perbuat. Bertobatlah sebelum datangnya sakaratul maut. Berbuat kebaikanlah untuk menyusul keburukan amal kamu. Bila datang detik sakaratul maut, malaikat rahmat akan menjemputmu. Oleh karena itu dengan tulus kita kembali pada Allah. Dengan penuh harap kita menyesali perbuatan kita dengan menyusulnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan jangan lupa untuk berdoa. La yaruddul qadha illa doa. Nabi berkata tidak akan ada yang mengubah ketentuan Allah kecuali hanya doa. Api panas membakar dengan doa akan berubah menjadi dingin. Begitu juga badai, gelombang mengamuk, semua di bawah kendali Allah. Dengan doa Allah akan selamatkan kita. Oleh karena itu jangan kita menjadikan sebab sebagai Tuhan kita. Kita sebagai hamba yang terikat oleh hukum sebab dan akibat, kita bekerja. Tapi jangan menjadikan sebab sebagai Tuhanmu. Tuhan kita adalah Allah. Di atas semua hukum yang terdapat di langit maupun di bumi. Kalau kita datang kepada Allah,
dengan penuh penyesalan memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita dan bersihkan kita dari dosa-dosa kita dengan rahmat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita berbuat kebajikan. Jangan mencemoohkan orang yang sedang mengalami bencana, tapi berbagilah dengan mereka. Berikan dukungan, hiburan kepada mereka dan ingatkan mereka bersama diri kita untuk kembali pada Allah. Ustaz Isa, kita ke pertanyaan. Ya, marhaba, boleh. Ada pertanyaan dari Bapak Joko di Komplek Kejaksaan di Ciputat. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Di dalam Al-Quran dan hadis diterangkan bahwa orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Pertanyaannya, bukankah yang maha kekal itu hanya Allah, sedangkan semua makhluknya bersifat fana, termasuk manusia, surga, neraka adalah fana. Yang kedua adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim diterangkan bahwa apabila seorang meninggal maka terputuslah semua pahala amalnya. Pertanyaannya, di surat At-Tin dan juga di surat lain diterangkan bahwa alladzina amanu wa amilus salihati falahum azrun ghairu mamnun, yang berarti bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh maka pahala amalnya terus mengalir dan tidak terputus. Mohon penjelasannya. Ada 3 nih. Apa sebenarnya makna khusyuk? Sebagian besar Ustadz mengartikan khusyuk sebagai tenang, penuh konsentrasi. Tapi ada Ustadz yang mengartikan khusyuk dari akar kata yasha yang berarti rasa takut, yang disertai rasa harap dan rasa hormat. Mana pemahaman yang benar Ustadz? Demikian dari Bapak Sujoko, Ciputat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak berawal dan berakhir. La awwala lahu wa la akhir. Dia merupakan awal dari segala sesuatu dan dia juga merupakan tempat berpegangnya segala sesuatu dan juga kembalinya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat, kata zat di sini bukan zat dalam definisi kimia yang menempati ruang dan masa, tapi sebagai ungkapan, karena bahasa kita amat tidak mungkin menampungnya atau mengungkapkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zat atau eksistensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala eksistensi yang sifatnya azali abadi. Azali artinya yang tidak berawal, abadi yang tidak berakhir. Tapi kalau hamba-hambanya, ya, yang Allah sebutkan dalam surga bahwa mereka akan hidup kekal dan abadi. Begitu juga dalam api neraka Allah sebutkan illa masya'a rabbuk. Illa masya'a rabbuk. Seperti wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din fa balagna ajalana alladhi ajjaltana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa masya Allah. Ketika bangsa jin dipanggil karena kejahatan mereka, bukan semua jin ya, jin yang ingkar, yang bekerja sama dalam mengajak kepada keburukan dipanggil oleh Allah. Kalian telah banyak menyesatkan, menjerumuskan manusia. Tahu-tahu yang menjawab bangsa manusia dari kalangan manusia mengatakan, wahai Tuhan kami melakukan kerjasama simbiosis mutualisme yang saling menyenangkan dan menguntungkan. Sekarang kami telah sampai pada ajal yang kau tetapkan. Allah menjawab bahwa api neraka lah tempat kalian berdiam di dalamnya. Kekal kecuali kalau Tuhan mau apa? Kehendaki lain. Jadi kekalnya manusia di surga, kekalnya manusia di neraka itu kekal ya, yang sifatnya apa? Merupakan karunia dari Allah yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu Allah katakan illa masya Allah. Bukan berarti mereka kekal apa? Ya, dengan kekuatan mereka. Bukan berarti mereka kekal ya dengan asal mereka, tapi mereka menikmati kekekalan kebahagiaan maupun kekekalan dalam penderitaan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh,
Manusia hidup, Allah juga hidup. Bedanya Allah yang menghidupkan, manusia yang dihidupkan. Arti kehidupan manusia ini merupakan karunia dari Allah. Sedangkan Allah merupakan narasumber dari kehidupan. Maka dia menamakan dirinya Al-Hayyu. Al-Hayyu. Sedangkan Al-Qayyum menjelaskan seluruh makhluk di alam raya bertumpu dan bersandar kepadanya. Dan tunduk di bawah ketentuannya. Nah sekarang memasuki kepada pertanyaan yang kedua tadi. Yang diajukan oleh Bapak Joko di Ciputat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa manusia yang menempati surga nanti, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima ganjaran yang tidak pernah putus. Ini menggambarkan dan menjelaskan nama Allah Asy-Syakur yang Maha Penyukur. Mereka hidup di dunia singkat, beramal juga singkat, tapi Allah tempatkan di tempat kehidupan yang kekal dan amalnya terus mengalir. Terus mengalir. Ini namanya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dialah yang Maha Penyukur. Sedikit kebaikan dibalas dengan balasan yang lebih besar. Kemudian apa? Allah jelaskan dalam surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami akan mencatat semua amal yang mereka lakukan langsung. Kemudian wa atharahum, dan juga amal-amal mereka yang terus mengalirkan apa? Mengalirkan apa? Kebajikan. Kita hidup di dunia memberikan contoh kebaikan, kita meninggal dunia ternyata amal tersebut mengalir terus membawa kebaikan. Anak yang kita didik atau anak murid yang kita ajarkan, tahu-tahu mereka apa? Kita meninggal dunia menaburkan manfaat bagi orang di sekeliling kita, maka dengan sendirinya apa? Bekas-bekas amal mereka, dampak dari amal mereka ini apa? Ya, terus akan memberikan kontribusi. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Tiap ada orang Islam yang masuk dalam Islam, Nabi kita mendapatkan saham yang luar biasa. Walaupun Nabi telah kembali kepada Allah, Nabi tidak dapat lagi beramal di sana kan? Jadi maksud hadis tadi, kalau orang meninggal dunia, dia nggak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, karena masa ujian sudah berakhir. Yeah. Tapi bagi yang hidup, ya, tidak terhalang untuk beramal. Baik mereka beramal untuk diri mereka, atau beramal juga apa? Untuk orang tua mereka. Mendoakan orang tua, berbuat kebajikan. Begitu juga bukan hanya anak terhadap orang tuanya, orang tua pada anaknya, orang yang bukan keluarga pun sama-sama beriman, amal mereka berguna buat yang meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka yang pergi lebih dulu dari kalangan muhajirin dan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini doanya orang yang beriman untuk sesama orang yang beriman. Allah yang mengajarkan. Artinya amal yang hidup bermanfaat nggak yang meninggal dunia? Bermanfaat. Kalau pada masa hidup kita sering mendoakan orang yang beriman, pada saat kita meninggal nanti dapat juga doanya orang-orang yang beriman. Artinya yang meninggal dunia sudah nggak punya kesempatan lagi beramal. Tapi yang hidup, contohnya anaknya, keluarganya, saudaranya, teman-temannya, murid-muridnya beramal, dia mendapatkan amal soleh yang di itu. Jadi yang dibicarakan terputus amalnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min thalath. Itu digambarkan yang meninggal, yang putus amalnya. Bahkan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah. Yang terputus amalnya mayit, bukan amalnya yang hidup. Tapi kita dalam hidup ini jangan bergantung orang lain, beramal dong kamu. Karena kalau kamu meninggal, belum tentu anak kamu akan ingat kamu. Betul tidak? Belum tentu saudara kamu akan ingat kamu. Tapi kalau kamu beramal, melakukan kebajikan, di saat kamu meninggal dunia, amal kamu akan menimbulkan kesan yang indah, membuat orang mendoakan kamu, menyebutkan kebaikan kamu. Jadi Bapak Joko, yang terputus amalnya ini, orang yang hidup, bukan orang yang mati. Yang terputus amalnya orang yang mati, bukan orang yang hidup. Jadi kalau orang hidupnya di dunia penuh kebajikan, maka efek dari kebajikan yang dilakukan, ya, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir buat dia. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Orang kalau memberikan contoh kebaikan peninggalan yang baik, dia meninggal diikuti oleh orang lain, dia akan menerima saham.
Masa orang punya katakan saham dalam kebaikan, atau katakan punya ide, dia meninggal dunia masih mendapatkan kompensasi dari perusahaan tempat dia bekerja di Eropa, di Amerika. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pelit, lebih kikir dibandingkan mereka? Allah Rahman Rahim, tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kebaikan seorang hamba. Jadi Bapak Joko tidak perlu khawatir, yang putus amalnya yang telah meninggal dunia, yang hidup tidak akan terputus, dan amal dia yang dilakukan melahirkan juga manfaat yang dirasakan oleh manusia. Dia mendapatkan kebaikan dan saham dari apa yang ditinggalkan dari kebaikan. Maka jangan pernah kita melakukan keburukan atau memberikan contoh yang buruk. Kalau kita menjumpai seorang membuka diskotik, dia meninggal dunia, diskotiknya masih ramai diisi oleh yang berbuat maksiat, dia mendapatkan saham, tapi bukan saham kebaikan, tapi saham keburukan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Dalam bahasa Arab, khasya yakhsha'u artinya bukan takut. Kalau khasya yakhsha baru takut. Kalau khasya yakhsha'u artinya tunduk, baik lahir maupun batin. Tunduk lahir maupun di saat dia membaca ayat-ayat Quran, di saat dia ruku, dia sujud, ya, hatinya menyatu dengan ucapan dan amal yang dilakukan. Hatinya betul-betul merasakan kehadiran Allah di hadapannya. Dia merasakan kebersamaan Allah dengan dirinya, hingga wibawa dan haibah, ya, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula harap, ya, dan takutnya betul-betul terasa dalam sanubarinya, hingga tubuhnya bergetar, hatinya penuh dengan harap terhadap rahmat Allah, takut dari azab dan murkanya. Ketika orang ditanya apa itu khusyuk dan bagaimana orang mendapatkannya, seorang arif billah mengatakan khusyuk ini merupakan hadiah Allah bagi para pencinta Allah. Jadi bukan hanya dengan ilmu, ya, kita tahu apa itu khusyuk, ya, kita pelajari dia punya apa kriteria, definisinya, tidak cukup. Kalau kamu ingin merasakan rasa khusyuk, cintailah Allah melebihi selainnya. Niscaya yang di hati kamu adalah Allah, pada ucapan kamu, pandangan kamu, pendengaran kamu. Oleh karena itu, khusyuk akan datang dengan sendirinya ke dalam hati orang-orang yang mencintai Allah. Karena selalu yang kita cintai, atau yang paling kita cintai, yang akan selalu apa? Menjadi perhatian kita dan sebutan kita. Betul nggak? Betul. Orang begitu mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutkan dan banyak mengingat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak mengingatnya dan menyebutnya. Nah, kalau Anda ingin khusyuk di hadapan Allah, hendaklah kamu mencintai Allah melebihi kecintaanmu pada selainnya. Di situ kamu akan menemukan khusyuk yang sejati. Kamu salat, kamu akan merasakan kamu berdiri di hadapan Allah bersamanya, dan merasakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala membelai dirimu, menghiburmu, menenteramkan hatimu, dan juga membuka pintu rahmatnya bagi engkau Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah Ustaz Senalatas, Ustaz Isa, atas ilmu yang tadi disampaikan, ya. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar meresap pada kita semuanya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna Neza, kemudian juga ya, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.